Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya tentunya di cerita horor. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan dijauhkan dari berbagai mara bahaya. Amin. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan cerita-cerita seram selanjutnya. Nah, di video kali ini saya akan membawakan cerita. Sebelum mulai ceritanya, seperti biasa, di dalam cerita ini semua nama dan tempat disamarkan demi menjaga privasi. Langsung saja, seperti apa ceritanya? Simak video ini sampai habis. Daripada penasaran, tak usah kelamaan lagi, kita masuk ke ceritanya. Saat itu terjadi di suatu desa kecil di Indonesia. Danu, pemuda pengangguran yang kerjanya waktu ada panggilan saja. Seperti mungkin ada orang mau pasang pipa, gali tanah, sambung kabel, dan lain-lain. Karena desanya yang kecil itulah lapangan pekerjaan sedikit banget. Ditambah lagi Danu cuma tamatan SD. Itu mereka yang pilih untuk gak lanjut berpendidikan. Malah teman Danu yang bernama Rian justru gak pernah makan bangku sekolah. Memang, di desanya Mas Danu ini banyak sekali pemuda yang nganggur dan kerja serabutan. Mungkin karena faktor lingkungan itu berpengaruh untuk gak lanjutin pendidikan. Jadi suatu saat, ada panggilan pekerjaan yang lumayan menjanjikan buat Mas Danu dan dua temannya, Mail dan Rian. Tawaran ini disampaikan dari seorang sepuh desa. Bisa dibilang orang yang dieluk-elukan karena beliau tokoh agama atau ahli agama. Panggilan sepuh ini Mbak Ar. Waktu itu tahun 2000, waktu Mas Danu masih jadi bujangan. Awalnya Mas Danu lewat depan rumah Mbah Ar. Disitulah dipanggil Mas Danu, yang awalnya disuruh betulin pipa paralon di rumah Mbah Ar yang bocor. Mbah Ar ini laki-laki. Nah, selesai kerja, Mbak Ar ini ngajak ngopi sambil ngobrol-ngobrol dengan Mas Danu di teras rumah Mbak Ar. Yang intinya, Mbak Ar ini nawarin buat kerja di tempat pengobatan tradisional. Cukup menjanjikan penjelasan dari Mbak Ar, karena Mas Danu juga butuh pekerjaan. Akhirnya tanpa babi bu, Mas Danu langsung nerima tawaran itu. Besok setelah sholat Jumat, ajak teman-temanmu ya, kita pergi ke sana. Biar Mbah kenalin sama pemilik pengobatannya. Ajak Mbah Ar pada Mas Danu. Setelah pamit, Mas Danu langsung sampaikan ajakan Mbah Ar ini ke temannya, yaitu Mail. Dan kemudian disusul jalan berdua ke rumah Rian. Nah, sampai di sini aku bakal ceritain dari sudut pandang pertama Mas Danu, supaya kalian juga gampang ngerti alurnya. Terus berapa lama kita bakal kerja? Nah, gajinya berapa? Tanya Rian waktu aku baru sampai di rumahnya untuk ajak dia kerja. Aku belum dijelasin sih, tapi itu bisa dijelasin nanti di tempat kerjanya. Yang penting kamu mau apa enggak? Yang namanya kerja udah pasti dibayar lah, Mail. Abis ini ke tempat Rian. Jelas Danu bersemangat. Ya udah, ayo ikut. Kapan lagi, ya kan? Daripada nganggur, kata Mail. Setelah itu, barulah kita samper Rian di rumahnya. Dan aku ngejelasin kayak apa yang aku jelasin ke Mail tadi. Rian dengan semangatnya, aku dan Mail dan sepakat bertemu Mbah Ar esoknya setelah sholat Jumat. Ya ampun, kalian jalan kaki, sambut Mbah Ar dari dalam rumahnya ngeliat aku, Rian dan Mail di depan rumahnya. Kami baru saja selesai sholat Jumat saat itu. Jauh loh lokasinya. Maksud saya bawa kendaraan supaya saya bisa antar kalian. Jelas Mbah Ar yang kebingungan. Akhirnya, karena Mbah Ar gak mungkin ikut jalan kaki dan beliau pun gak punya kendaraan, kami diberikan secarik kertas berisi alamat yang beratasnamakan Bu Nining untuk cari sendiri lokasinya. Ya, bagaimanapun kami harus tetap berangkat. Mbah Ar juga nitipin kita satu surat
tanda kalau kita mau kerja di tempat Bu Nining. Mau nggak mau, kita harus berangkat ke sana dan usaha sendiri, karena katanya perjalanan ke sana memakan waktu 2 jam. Setelah mikir, akhirnya kita sepakat numpang mobil pick up. Sudah sampai di lokasi sesuai arahan Mbah Ar, tapi menurut supir pick up-nya, desa ini masih masuk ke dalam, cuma jalan setapak menuju ke sana. Akhirnya kami turun, dan jalan lumayan jauh ke dalam. Sempat terbesit di pikiran kami, siapa yang mau datang ke sini untuk berobat, apalagi bekerja. Lokasi yang masuk ke perkebunan dengan jalan yang sangat sempit, jauh dari pemukiman warga. Gak lama setelah itu, kami lihat ada bangunan seperti perumahan. Yang aku kira itu awalnya pondok pesantren. Ya, betul, inilah lokasi kami bekerja. Tapi bukan pondok pesantren, cuma bangunannya aja serupa. Kami mengetuk pintu bangunan itu dan menanyakan kejelasan alamat ini dengan seseorang yang membukakannya, entah siapa itu. Apa betul ini yang dimaksud Mbah Ar? Ternyata betul. Akhirnya sore itu kami sampai juga setelah perjalanan jauh. Dipanggilkan Bu Nining dengan orang yang menyambut kita tadi. Setelah itu kami menjelaskan kedatangan kami dan memperkenalkan diri, memberi kertas titipan Mbah Ar, dan langsung dipersilahkan masuk oleh Bu Nining. "Ini tempat apa ya, Bu? Pondok ya?" tanya aku waktu dipersilahkan duduk. "Bukan, Nang. Ini tempat berobat, tapi bukan pengobatan medis," jelas Bu Nining. Dan aku pun paham. "Di sini ada pekerjaan untuk kami kan, Bu? Kira-kira pekerjaan apa ya?" tanyaku berusaha membuka pertanyaan. "Iya, betul. Tapi sebelumnya, apa kalian sudah menikah? Masih berjaga maksudnya?" tanya Bu Nining. Aku, Rian dan Mail agak terkejut kenapa hal seperti itu yang ditanyakan. Iya, Bu, masih. Memang kenapa ya?" tanyaku agak terbata. Intinya Bu Nining menjelaskan itu cuma sekedar persyaratan untuk kerja di sini. Setelah itu kami diajak berkeliling tempat tersebut dan dijelaskan di sini pekerjaan kami hanya jadi pelayan. Aku awalnya bingung untuk melayani apa dan siapa, dan akhirnya diajaklah kami ke lokasi lebih dalam dari lingkungan bangunan-bangunan yang menyerupai pondok pesantren itu. Bu Nining berhenti di depan ruangan kosong yang ternyata di dalamnya ada ruangan berpintu lagi, gelap dan remang-remang, cuma mengandalkan cahaya lilin di beberapa sisi ruangannya. Saat itu juga kami dipersilakan duduk, dan Bu Nining mengetuk pintu kamar tersebut. Dari ruangan itu muncul seorang perempuan berkerudung hitam. Bukan kerudung muslim, tapi sekedar kain yang menutupi kepala tanpa tersibak sedikit pun, yang dipanggil Nyai. Perempuan itu perlahan duduk di hadapan kami. Kami tak bisa melihat jelas wajahnya, tapi kami bisa tahu perempuan itu masih muda, terlihat dari kulit kencangnya di bagian bahu yang sedikit terlihat. Wanita itu cuma menggunakan jarik yang menutupi tubuhnya dari dada sampai lutut. Bu Nining akhirnya menjelaskan inti dari pekerjaan kami. Jadi, kami diminta melayani perempuan itu layaknya suami istri. Kami terkejut awalnya, karena betul-betul kita bertiga yang melayani perempuan itu secara bergantian. Tapi semua itu jika ikhlas dilakukannya, Tuhan akan mengampuni segala dosa kami jika berkehendak, dan kami akan dibayar dengan jumlah besar. Dengan menyetubuhi perempuan itu, Bu Nining juga mendapat kesempatan untuk menolong orang-orang yang membutuhkan kesembuhan dari penyakit santet yang zolim. Bu Nining juga menegaskan bahwa beliau sangat anti dengan santet. Justru dirinya malah prihatin dan kasihan dengan pasien-pasiennya yang korban santet. Semua kemampuan Bu Nining ini atas kehendak dari Yang Agung Nyai, yaitu perempuan di depan kami, dan juga kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Dari penjelasannya, aku mempertimbangkan, tapi lebih banyak setuju daripada enggaknya. Cuma beberapa keanehan saja yang bahkan gak bisa menggoyahkan ketakutanku untuk menyetujui tawaran ini. Mulai dari gaji,
dan tubuh perempuan belia ini yang kelihatannya betul-betul seksi dan menggoda, kami siap melakukan apapun. Kami bertiga pun sepakat. Setelah itu, Bu Nining menanyakan usia kami. Rianlah yang paling tua di antara kami. Jadi malam itu juga, deal langsung dipersilakan kami melakukan hubungan intim dengan perempuan itu secara bergantian di dalam kamar di ruangan itu. Dari Rian, kemudian aku, lalu Mail. Setelah berhubungan, aku ngerasa ada yang janggal, tapi masih aku simpan sendiri perasaan ini. Waktu di kamar, aku lihat betapa cantiknya Nyai ini. Tapi setelah selesai, aku sesekali mau membayangkan lagi. Tapi justru yang aku ingat malah sosok mengerikan. Tubuhnya hitam, tertutup bulu dengan wajahnya menyerupai wanita tua. Kami selesai dari hari pertama itu, kira-kira jam 1 atau jam 2 malam. Kita sudah disiapkan kamar oleh Bu Nining untuk istirahat setelah bekerja. Di sana kami bertiga ngobrol sebelum tidur. Aku mengeluh soal apa yang aku bayangkan soal Nyai. Kenapa aku sama sekali gak bisa mengingat rupanya yang cantik itu. Ternyata begitu juga dengan Mail dan Rian. Mereka sama-sama sulit mengingat sosok cantiknya, tapi malah yang teringat sosok menyeramkan. Di sini kami baru berasumsi kalau jangan-jangan Nyai bukan manusia. Kami baru berpikir apa kita dijadikan suguhan untuk jin. Kita dijadikan tumbalnya untuk jin peliharaannya Bu Nining. Bisa jadi seperti itu. Aku merasa semakin yakin kalau sambil membayangkan rupa Nyai yang harusnya cantik malah jadi mengirikan itu. Aku ingatkan di sini, Mas Danu dengan 3 orang temannya memang sangat awam dengan hal ini. Ditambah mereka masih sangat polos. Waktu itu jadi apa yang dihadapannya, asalkan enak, seperti makanan atau perempuan, ya mereka gak menolak. Apalagi ada upah untuk menghabisinya. Kita takut, tapi kita bercanda nakal soal ini. Ah, kapan lagi? Kita kan dapat uang sebanyak ini. Lagian udah enak, dibayar juga, kata Mail. Iya ya, kapan lagi? Udahlah, kita nikmatin pas di dalam kamar saja. Selesainya, yang penting kan uang. Pulang ke desa bawa uang banyak, jelasku. Udah mantap juga Nyai itu. Cantik, seksi. Udah, betul, gak usah dipikirin, tutup Rian yang juga setuju dengan aku dan Mail. Kami berpikir masih bingung soal resikonya. Akhirnya, di pagi hari, kita tanya ke Bu Nining. Waktu itu Bu Nining menjelaskan sama seperti awal, kita akan bekerja, gak ada resiko. Bu Nining menekankan kembali bahwa yang kita lakukan justru bisa menutupi dosa. Itu hal yang lazim dilakukan. Dan kalau kita misalnya mau berhenti dari pekerjaan ini, kita sendiri yang harus mencari penggantinya dengan syarat yang sama, yaitu laki-laki berjaka dan belum menikah. Pekerjaan ini cuma bisa dilakukan pada hari Jumat saja. Jadi waktu kita mau melakukannya, ya melakukan, nanti kita dibayar. Tapi kalau sudah nggak mau melakukannya, seperti yang tadi dibilang, harus dapat pengganti dari kita. Soal umurnya yang buat aku terkejut. Sebetulnya Nyai berumur ratusan tahun. Nyai bukanlah manusia. Bu Nining menjelaskan itu semua dengan gamblang, tapi meyakinkan kami juga kalau Nyai bukan jin yang suka menakut-nakuti atau mengganggu. Nyai cuma butuh kasih sayang lelaki perjaka, supaya Nyai bisa memberikan kekuatan untuk Bu Nining, untuk menyembuhkan orang-orang dari jeratan teluh dan santet. Dari penjelasan Bu Nining, aku merasa berat buat tanya soal sosok hitam berbulu lebat yang selalu terlintas di pikiran kami. Tapi aku mengurungkannya karena Bu Nining terlihat menghormati sang Nyai. Singkat cerita, kami akhirnya memutuskan untuk pulang ke desa dan diperbolehkan oleh Bu Nining. Saat pamit, kami dititipkan kantung kecil putih untuk Mbah Ar dari Bu Nining. Dan pesan Bu Nining untuk kami yaitu kalau mau datang kembali datanglah. Bu Nining siap membayar kami dengan bayaran yang sama atau bahkan lebih. Tapi ingat, hanya bisa dilakukan di hari Jumat. Di perjalanan pulang, aku iseng buka kantung yang diberikan untuk kami.
Betapa kagetnya, kantong itu ternyata berisi emas, berbentuk batu tak beraturan. Di arah yang sama saat kita pulang, kami cek ke toko emas untuk meyakinkan itu emas betulan atau bukan. Dan ternyata itu emas betulan. Aku betul-betul senang bisa kaya mendadak. Kami melanjutkan perjalanan pulang untuk mampir ke rumah Mbak Ar, karena Bu Nining juga menitipkan kantung putih kecil untuk Mbak Ar. Tapi untuk Mbak Ar, keuntungannya ringan, beda dengan milik kita bertiga. Waktu aku iseng buka, aku bingung karena isinya cuma setangkai bunga, entah bunga apa itu. Sampai di rumah Mbah Ar, kami tadinya mau tanya apa maksud bunga setangkai itu. Tapi karena merasa gak sopan, sudah mengintip isi kantong itu, aku gak jadi tanya akhirnya. Dan besok harinya, kami tukar semua emas kami dengan uang. Saat itu juga, kami langsung beli motor yang tahun 2000-an. Bahkan uang itu tersisa untuk kami beli baju dan pegangan untuk seminggu ke depan. Sejak saat itu, setiap hari Jumat kami rela datang dari jauh untuk bekerja di tempat Bu Nining. Kami melakukan itu kurang lebih dalam waktu 2 bulan. Kami bisa membeli tanah. Setelah kami membeli tanah itulah, kami mendapat kejadian-kejadian aneh dan gak nyaman. Aku sering merasa cepat lelah, padahal tahu betul karena terbiasa kerja dari pagi sampai sore. Staminaku terlatih untuk kuat, tapi sekarang tidak bisa. Baru berapa menit beraktivitas, aku sering kelelahan, padahal cuma beres-beres pekarangan dan aktivitas sehari-hari. Awalnya aku pikir mungkin karena aku sekarang kemanapun udah gak pernah jalan kaki. Namanya juga sudah menjadi orang kaya. Akhirnya, aku jadi jarang sekali bertemu 2 temanku. Paling bertemu saat kami ke tempat Bu Nining di hari Jumat itu. Orang di rumahku, orang tua dan keluargaku, teman-temanku, gak ada yang tahu soal apa pekerjaan kami. Mereka taunya kami mandor dan bekerja di pabrik saja. Ini pesan dari Mbah Ar yang menyuruh kita untuk gak buka mulut ke orang-orang soal pekerjaan kami. Menurut Mbah Ar, yang bisa dapat pekerjaan ini ialah orang-orang pilihan, karena kami orang bersih. Ada perasaan bangga dibilang seperti itu, makanya kami nurut saja untuk tutup mulut. Beberapa bulan kemudian, fisik kami sama sekali gak sanggup untuk ke tempat Bu Nining. Kadang aku datang sendiri, kadang cuma berdua, atau bahkan temanku saja yang datang. Aku banyak makan, karena aku sering kelaparan, tapi gak pernah merasa kenyang. Aku bisa makan 5-6 kali dalam 1 hari, tapi semakin hari, tubuhku semakin kurus. Aku sempat periksa ke dokter untuk kontrol gizi, tapi tetap saja, aku gak ada perubahan walaupun sudah diberi pengarahan. Karena putus asa menganggap penyakit ini serius dan gak wajar, aku mengajak Rian dan Mail untuk bertemu orang pintar. Perasaanku ini ada hubungannya dengan pekerjaan dari Bu Nining. Saat kami berobat ke orang pintar, kami sama sekali gak cerita soal Bu Nining. Karena ingat pesan Mbah Ar, dari penerawangan orang pintar ini, banyak anak-anak kecil tanpa kepala. Anak-anak itu ikut kemanapun kami pergi, bahkan mereka ada di sini sekarang. Anak-anak ini gaib, mungkin kami gak bisa melihat, tapi orang pintar ini bisa melihatnya. Kira-kira jumlahnya 6-7 anak sedang duduk di belakang kami. Aku dan Rian kurang percaya. Akhirnya orang ini merapal mantra pada segelas air, lalu air itu dioleskan ke mata kami. Walau dalam mata tertutup, kami bisa melihat keberadaan mereka. Betapa terkejutnya, yang dibilang orang pintar ini betul. Banyaknya anak-anak tanpa kepala. Karena gak tahan melihat kengeriannya, aku langsung melotot dan sosok anak kecil itu menghilang. Dari mana bocah ini? Tanya orang pintar tersebut serius. Kami hanya diam 1000 bahasa. Setelah orang pintar ini menjelaskan kalau anak-anak ini bukan karena kami ketempelan. Anak-anak ini datang dan kondisinya terawat. Tepatnya anak-anak ini seperti dipelihara. Orang pintar itu meyakinkan kembali.
Apa kalian sengaja melihara? Kami betul-betul gak bisa menjawab. Aku tetap gak mau mengungkap keadaan yang sebenarnya. Kami berlagak gak tahu menahu apapun, karena kami bungkam. Akhirnya orang pintar tersebut gak bisa bantu apapun, gak menemukan solusi apapun. Anak-anak ini adalah jin bertuan. Mereka bakal pergi kalau disuruh tuanya pergi. Orang pintar ini hanya bisa mengusir jin tak bertuan. Orang pintar tersebut gak tahu harus berbuat apa. Alasan kami cepat capek dan selalu lapar tanpa kenyang, karena anak-anak itulah yang menyerap sari-sari tubuh dari kami, termasuk energi. Jadi selama ini kami makan juga untuk makan mereka, menurut penjelasan dari orang pintar tersebut. Karena tidak ketemu solusinya, kita sepakat ke rumah Mbak Ar untuk mengeluhkan ini. Dari Mbah Ar, akhirnya kami ke tempat Bu Nining untuk membicarakannya lebih detail. Aku lumayan kesal dengan Bu Nining karena beliau gak menjelaskan tentang bagian ini. Aku yakin banget anak-anak ini ikut karena tugas kami melayani Nyai. Mau marah pun segan karena kehidupan kita jadi lebih makmur karena Bu Nining, biarpun keadaan fisik kami bisa dibilang miris. Dengan santun Mbah Ar menjelaskan protesan ini dan tunduk dengan Bu Nining. Kami bingung karena Mbah Ar jauh lebih sepuh secara umur daripada Bu Nining. Tapi biarlah, mungkin memang watak Mbah Ar seperti itu. Tanggapan Bu Nining dengan santainya bilang, bocah-bocah ini datang untuk menjaga kalian. Mereka gak berdaya. Dari penjelasannya jelas berbeda dari yang dijelaskan orang pintar kemarin. Efek dari anak-anak itu betul-betul buat kami gak punya gairah hidup. Ini malah menuju fatal. Aku akhirnya memutuskan untuk di hari itu juga aku putus kontrak dengan Bu Nining. Aku mau memulai hidup yang normal lagi. Bu Nining setuju dengan syarat harus mencari pengganti kami. Karena tanpa pengganti kami, Bu Nining gak akan bisa melepas anak-anak tersebut dari kami. Yang lebih mengejutkan menurut Bu Nining, ternyata anak-anak itu adalah anak-anak hasil hubungan kami dengan Nyai. Anak itu dihasilkan dari sperma kami sendiri. Walaupun mereka bukan manusia, kami tetaplah bapak dari anak-anak tersebut. Kami pun berpamitan setelah dapat kejelasan. Mbah Ar mencium kaki Bu Ning sambil meminta maaf soal keputusanku yang buat kami makin terkejut melihatnya. Setelah sampai di desa, kami berunding kembali mengenai kelanjutan karena Rian dan Mail masih mau melanjutkannya, sedangkan aku kapok. Aku kembali ke rumah Mbah Ar untuk membantuku mencari pengganti, karena aku pun ingin lepas dari bocah-bocah gak jelas itu. Aku akhirnya jarang bertemu dengan kedua temanku semenjak beda keputusan, karena beda pendapat itulah yang membuat kami sedikit risih satu sama lain. Setelah beberapa hari, Mbah Ar akhirnya menemukan pengganti untukku. Sebut saja namanya Wisnu. Kami akhirnya berangkat ke tempat Bu Nining bertiga. Dan sampai di sana, Bu Nining menyiapkan segalanya untuk upacara pelepasan. Prosesinya mengharuskan aku dikubur dengan kepala tetap di atas tanah. Aku dikubur semalaman, dan paginya tubuhku bakal dimandikan dengan Bu Nining. Setelah semalaman, tubuhku dimandikan dengan air bunga melati dicampur jeruk perut, entah maksudnya apa. Selesai dari itu, aku dipersilahkan pulang. Mbah Ar dan Wisnu sudah pulang lebih dulu dari hari kemarin, makanya aku pulang sendiri. Dan akhirnya aku terlepas juga. Aku bertekad gak akan pernah datang lagi ke tempat Bu Nining. Anak-anak ini gak sepenuhnya langsung menghilang. Penderitaanku yang selalu kelaparan ini masih berlangsung berbulan-bulan dan menghilang perlahan. Setelah 2 tahun, tubuhku akhirnya normal kembali. Staminaku kembali normal, dan akhirnya aku bertaubat, sadar kalau perbuatanku itu salah dan aku memang betul-betul polos. Aku akhirnya mencari ustadz untuk curhat begitu, dan ternyata Pak Ustadz ini seolah tahu Bu Nining. Dijelaskannya Bu Nining ini ternyata memang seorang pembuat aliran sesat, memelihara jin, pesugihan, dan lain sebagainya. Mengenai Mbah Ar dan 2 temanku,
Aku biarkan saja begitu, tanpa tahu kabarnya. Tapi 2 temanku ini masih jadi pelayan Nyai. Sampai di tahun 2007, aku dengar kabar Bu Nining diusir dari desanya. Mungkin ada kaitannya dengan aliran sesat ini dan diketahui warga. Dan sampai akhirnya di tahun 2009, Mbah Ar meninggal dunia. Entah karena apa, tapi memang beliau sudah sangat sepuh. Nah, seperti itulah ceritanya. Semoga cerita ini dapat bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.